Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan penyelesaian kasus terkait peraturan sediaan farmasi. Perkenalkan, Nama saya Cucu Arwani Gajati, NIM 2411105041. perkenalkan saya Revanita Yogedean Tania, NIM 2411105039. Perkenalkan, nama saya Adelia Rahmadani dan NIM 2411105017. Perkenalkan, nama saya Rika Maria Putri, NIM 2411105027. Di sini dengan judul kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Narasi kasus ini terjadi di wilayah Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Aparat Polres Minahasa Selatan mengungkap adanya peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar resmi dari BPOM. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang merasa curiga terhadap penjualan obat secara bebas. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menemukan sejumlah sediaan farmasi yang tidak terdaftar dan tidak memenuhi ketentuan peredaran obat. Peredaran obat tanpa izin edar ini sangat berbahaya karena keamanan, mutu, dan khasiatnya tidak dapat dipastikan, sehingga berisiko bagi kesehatan masyarakat. Untuk kata kuncinya, yang pertama adalah tanpa izin edar, yang artinya produk yang tidak memiliki nomor registrasi resmi dari BPOM. Artinya keamanan dan kandungan bahannya belum diuji oleh negara. Yang kedua, dipersangkakan. Definisinya adalah kondisi di mana seseorang secara resmi dituduh melanggar pasal hukum tertentu oleh kepolisian berdasarkan bukti awal yang ditemukan. Yang ketiga adalah penyelidikan dan penyidikan, yang artinya penyelidikan itu mencari informasi awal untuk memastikan adanya tindak pidana. Kalau penyelidikan mengumpulkan bukti-bukti kuat agar kasus bisa dibawa ke pengadilan. Yang keempat, UU Cipta Kerja. Definisinya, peraturan terbaru yang merevisi aturan dalam UU Kesehatan mencakup ketentuan sanksi pidana dan denda yang lebih spesifikasi bagi pelanggar izin farmasi. Hasil dan penyelesaian kasus. Perbuatan ini termasuk pelanggaran hukum karena dalam kasus ini pelaku terbukti melakukan perbuatan pengadaan, penyimpanan, dan pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum karena sediaan farmasi yang beredar tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu sehingga berpotensi menimbulkan resiko bagi kesehatan masyarakat. Ketentuan hukum yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan dalam kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Kesehatan sebelumnya. Undang-undang ini secara tegas mengatur larangan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar. untuk pasal yang dilanggar, yang pasal baru dalam UU Kesehatan tahun 2023 pasal 138 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, dan mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Selain itu, pasal 435 mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran tersebut. Untuk pasal dari beritanya tersendiri, pelaku dipersangkakan pasal 196, pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 hingga 15 tahun serta denda hingga 1,5 miliar rupiah. Namun perlu diketahui bahwa saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggantikan pengaturan sebelumnya. Dalam undang-undangan terbaru tersebut, ketentuan mengenai larangan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dan sanksi pidananya tetap diatur dengan pendekatan yang lebih komprehensif sehingga substansi perlindungan hukumnya tetap sama, yaitu melindungi masyarakat dari peredaran obat ilegal. Untuk sanksi hukumnya sendiri berdasarkan pasal 435 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023
Pelaku peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Untuk penyelesaian kasusnya dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penindakan awal berupa penyitaan barang bukti, dilanjutkan dengan penyidikan oleh aparat penegak hukum bersama PPNS BPOM, penetapan tersangka hingga proses hukum di pengadilan. Untuk dampaknya sendiri, obat yang tidak memiliki izin edar BPOM belum melalui uji keamanan dan mutu, sehingga berisiko menimbulkan efek samping yang berbahaya. Selain itu, penggunaan obat ilegal juga dapat menyebabkan kegagalan pengobatan dan membahayakan keselamatan pasien. Peta konsep ini menjelaskan alur terjadinya kasus peredaran sediaan farmasi yang tanpa izin edar hingga proses penyelesaiannya. Proses ini diawali dari peredaran sediaan farmasi di masyarakat. Dari peredaran tersebut ditemukan adanya sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Temuan ini biasanya berasal dari laporan masyarakat setempat, kemudian ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian melalui penyelidik dan penyidik. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah sediaan farmasi tersebut memiliki izin edar dari BPOM atau tidak. Apabila sediaan farmasi tersebut terbukti memiliki izin edar BPOM, maka peredarannya dinyatakan sesuai ketentuan, tidak melanggar hukum, dan proses dinyatakan selesai. Namun, apabila sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin edar BPOM, maka perbuatan tersebut dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 138 Ayat 2 dan 3 serta Pasal 435. Pada tahap ini, aparat penegak hukum melakukan penyitaan barang bukti, kemudian melanjutkan ke proses hukum. Apabila pelaku terbukti bermasalah, maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang. Dengan dijatuhkannya sanksi tersebut, maka proses penyelesaian kasus dinyatakan selesai. Kesimpulannya, kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Tumpahan, Minahasa Selatan menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi obat di masyarakat. Obat tanpa izin edar berpotensi membahayakan kesehatan karena tidak terjamin keamanan, khasiat, dan juga mutunya. Oleh karena itu, penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan BPOM sangat diperlukan guna melindungi masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan pentingnya penggunaan obat yang legal dan aman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.